Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah, NIM 19083080044, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 5, kelas A. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikolinguistik. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi mata kuliah psikolinguistik, yaitu teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang. Bagaimana tidak, bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi sosial yang harus dikuasai seseorang sejak dini. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses berlangsung di dalam otak seseorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Proses pemerolehan bahasa terbagi menjadi dua. Pertama, kompetensi. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa. Kedua, performansi. Performansi adalah proses pelaksanaan bahasa. Dalam teori pemerolehan bahasa terbagi menjadi beberapa hipotesis. Pertama, hipotesis nurani. Kedua, hipotesis tabula rasa. Dan yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis nurani yang dikemukakan oleh Noam Chomsky menjelaskan semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa tidak bergantung pada kecerdasan anak-anak. Kalimat-kalimat yang didengar anak-anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, bahkan jumlahnya terbatas. Bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan psikologi anak-anak. Struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Cara kerja hipotesis nurani, inputnya yaitu apabila sejumlah ucapan-ucapan bahasa yang cukup memadai ditangkap oleh LAD atau Language Acquisition Device, maka akan membentuk tata bahasa dari bahasa X. Namun, keberadaan piranti bahasa sukar dibuktikan secara empiris. Hipotesis tabula rasa atau behaviorisme atau teori pembelajaran bahasa pelaziman operan yang dikemukakan oleh B.F. Skinner menjelaskan anak akan mengucapkan semua bunyi yang ada pada semua bahasa atau babbling period. Orang tua si anak hanya memberikan bunyi-bunyi tertentu yang akan menjadi cikal bakal bahasa pertama si anak. Si anak menirukan bunyi-bunyi yang ia dengar yang dilazimkan kepadanya oleh orang tuanya. Si anak akan menggabungkan bunyi-bunyi yang telah dilazimkan kepadanya untuk meniru ucapan orang tuanya. Orang tua akan memberikan ganjaran ketika anak berhasil menirukan apa yang diucapkan orang tuanya. Namun,
teori ini tidak mampu menerangkan faktor kreativitas dalam penggunaan bahasa. Hipotesis kesemestaan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget menjelaskan antara usia 0 sampai 1,5 tahun, anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terbentuklah struktur-struktur akal yang akan digunakan untuk membangun dunia kekekalan benda. Setelah struktur aksi dinuranikan, lalu sekitar usia 2 sampai 7 tahun, anak masuk pada tahap representasi kecerdasan. Struktur-struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih dari. Berdasarkan pandangan Piaget, maka tahap pemerolehan bahasa yaitu anak-anak memilih satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk menyampaikan satu pola aksi. Jika gabungan bunyi pendek ini dipahami, maka anak akan memakai seri bunyi yang sama namun dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa. Setelah tahap kedua dilakukan, maka muncullah fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek, predikat, dan objek aksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, pemerolehan bahasa didefinisikan sebagai proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Cara memperolehnya dapat dilihat dari aspek teoritis maupun dari tahapan-tahapan pada anak.